mahasiswa yang terpelajar, Assalamualaikum. How are you doing? I hope all of you are in good condition. Well, in this video, we are going to be learning about semantics, yang merupakan materi mata kuliah General Linguistic meeting ke-7. So, are you ready to study? Let's start studying together. Before we studying about semantics, kita baca dulu quotation ini. Semoga kamu semangat untuk belajar. Here we go. It doesn't matter how slow you go, as long as you don't stop. Confucius. Okay, now kita masuk ke materi semantics. Semantics merupakan kajian tentang literal meanings of phrases and sentences. Semantics masih berada pada tataran mikrolinguistik, dan dia merupakan kajian makna. Nah, sebelumnya kita sudah mengkaji kajian kalimat, frasa, kemudian kata untuk morfologi, kemudian fonem untuk fonologi, kemudian speech sounds untuk phonetics. Baik, sekarang kita lihat learning outcome dari pertemuan ini adalah which is derived from CPMK 2, memahami konsep teoritis, hakikat bahasa, dan linguistik. Sedangkan sub CPMK-nya adalah menguasai ilmu linguistik secara teoritis dan konseptual dan mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Inggris yang terkait dengan aplikasi linguistik meliputi kecakapan bahasa, reading, writing, speaking, listening, terjemahan, dan interpretasi bahasa. Oke, sekarang kita kaji konsep dari semantics. Well, pada dasarnya, semantics merupakan the study of meanings. So, the study of meanings means the study of notion. Jadi, meaning itu adalah notion. Notion itu adalah gagasan dalam bahasa Indonesia, ya. So, definition of semantics is a linguistics terms that refers to the study of linguistics meaning. Nah, jadi kajian dari semantics ini atau objek kajiannya adalah meaning. Well, kajian makna tidak hanya diambil oleh semantics. However, pragmatics also studies of meanings. But actually, semantics and pragmatics are different. Mereka berbeda, walaupun sama-sama mengkaji tentang meaning or makna. So, apa perbedaannya? Semantic is the study of sentence meanings, words meanings, menurut pendapat Griffith ya, menurut pendapat Griffith tahun 2006. Sedangkan pragmatics adalah the study of utterance meaning. Ini menurut pendapat Griffith tahun 2006 ya, bukan menurut pendapat saya. Kemudian menurut pendapat Pisces SG 1999, semantics concentrates on meaning that comes from purely linguistic knowledge. Benar-benar berasal dari pure linguistics knowledge. Sedangkan, however, pragmatics concentrates on those aspects of meaning that cannot be predicted by linguistic knowledge. Jadi ini tidak bisa diprediksi oleh linguistic knowledge saja, and takes into account knowledge about physical and social world. Dan dia juga membutuhkan konteks, ya. Jadi tidak bisa ini hanya diprediksi oleh linguistic knowledge untuk pragmatics, karena dia ada kaitannya dengan speaker's meaning, konteks, seperti itu. Oke, now untuk melihat perbedaan antara semantics dan pragmatics, walaupun kita hanya mengkaji semantics, tapi kita harus tahu bahwa kajian makna tidak hanya untuk semantics. Jadi kita lihat perbedaannya, ada dua tipe makna secara general, sedangkan tipe makna lainnya masih banyak ya. Kita lihat yang untuk perbedaan semantik dan pragmatic saja. Ada dua tipe, yang pertama literal meaning and the second one is non-literal meanings. Nah, literal meaning ini untuk mengkaji tadi semantics. Sedangkan non-literal meanings ini untuk mengkaji pragmatics, ya. Nah, menurut pendapat Lyons tahun 1987, terminologi dari
non-literal meanings, ada juga yang menyebutnya dengan conventional meaning. Bahkan Klom tahun 1981 menamainya juga dengan conventional meaning. Sedangkan non-literal meaning ada juga yang menyebutnya dengan non-conventional meaning. Kemudian secara tradisional literal meaning ada juga yang menyebutnya dengan context independent meaning. Ya, jadi ini independent meaning. Sedangkan non-literal meaning ada juga yang menyebutnya dengan context dependent meaning. Nah, ini secara tradisional maknanya terminologinya menyebut dependent dan independent meaning. Dan ada juga yang menyebut dengan implicit meaning, explicit meaning. Nah, jadi terminologi itu kalau kita tidak paham kadang-kadang membuat kita kebingungan. Apa sih literal? Apa sih implicit? Apa sih conventional? Apa sih independent meaning? Nah, setelah saya jelaskan, jadi kesimpulannya literal meaning apa saja tadi? Literal meaning boleh disebut conventional meaning, boleh disebut context independent meanings, dan boleh juga disebut dengan di sini explicit meaning. Nah, kalau ini non-literal meaning, implied meaning, non-conventional meaning, atau context dependent meaning. Nah, apa sih literal meaning? Literal meaning itu based on actual words or real meanings. Nah, so it is not use figurative or symbolic language. So it is really real meanings. Tidak ada yang dihiddenkan maknanya di dalam sebuah kata, baik itu kalimat, dan bahkan utterance, dan bahkan discourse semantics. Sedangkan non-literal meanings occur when the speaker's meanings different from the real meaning of the words or sentences. Jadi ini terjadi ketika makna si pembicara berbeda dengan makna sesungguhnya dari suatu kata atau kalimat. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan. So when the speaker speaks something like in a sentence or utterances which imply the different meanings from its real meaning, or we can say that have hidden meanings and they are non-literal meaning. Jadi non-literal meaning itu ketika dia menyembunyikan makna, ketika sesuatu ada implied meaningnya dari apa yang diujarkannya atau kalimat tersebut. Nah, itulah yang non-literal meaning. Jadi ini ada kaitannya dengan konteks. Ketika orang bilang satu kata, belum tentu itu maknanya kalau dia non-literal meaning dan kajian pragmatik. Nah, sekarang kita fokus ke semantik saja. Oke, semantics itu ada kajiannya tentang word semantics, sentence semantics, kemudian ada juga utterance semantics atau semantik ujaran gitu ya. Kemudian ada juga yang menyebut discourse semantics. Tapi kita fokus kedua ini, word semantics and sentence semantics. Oke, untuk word semantics can be divided into two branches. Ada reference semantics dan ada sense semantics. Kemudian untuk sentence semantics kita bagi di sini menjadi 3 saja, yaitu propositions, entanglement, dan predicate logic. Nah, untuk sentence semantics ini, pada dasarnya the meanings of the words, makna dari suatu kata, are affected by the relationship between sentences and even by relationship among sentences. Jadi ada hubungannya atau keterkaitannya dengan suatu kata, ada relationship-nya dengan suatu kalimat. Nah, kajian tentang sentence semantics ini ada juga yang selain 3 ini, ada juga yang mengkaji dengan konteks, anomali, ambiguity, presuppositions. Tapi kita hanya mengkaji yang ini ya, preposition, entanglement, dan predicate logic. Now we come to reference. Oke, reference. Untuk mengkaji reference ini saya lihatkan gambar seperti ini. Ini namanya segitiga makna. Oke. Nah, segitiga ini disebut juga dengan semiotic triangles. It is composed by Ogden and Richards pada tahun 1923 ya. Nah, ini reference semantics itu merupakan the definitions of meaning relation between words dan object. Adanya hubungan antara kata dan objek.
Ini kata cat, ini objek. Objeknya adalah kucing ini yang berkaki ini. Nah, reference semantics maksudnya seperti ini. Ketika kita melihat suatu objek ini, kemudian masuk ke mata, kita melihat dengan mata, masuk di otak kita. Otak kita ini membuat konsep. Nah, konsepnya apa? Ini binatang berkaki 4, kemudian dia pemakan apa gitu ya, kita tahu konsepnya, dia berkaki 4, berbulu, kemudian makan apa, pemakan daging, seperti itu ya. Nah, konsep itu yang ada di otak kita ya, konsep is our brain. Nah, itu yang melahirkan objeknya ini. This is the objects, benda, objeknya. Kemudian dengan adanya objek ini maka muncullah simbolnya, yaitu cat di dalam bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kucing, kalau di bahasa Jerman Katze, kalau di Spanish gecko. Nah, kenapa garisnya putus-putus seperti ini? Karena 6 objek ini bisa simbolnya berbeda-beda dalam particular language, dalam bahasa-bahasa tertentu. Contohnya Jerman beda lagi, Spanish beda. Nah, ini menjadi simbol yang kita tuliskan di dalam kertas. Nah, ini objek dan konsepnya ada di otak kita. Apa sih kucing itu? Seperti apa kucing? Bagaimana rupanya? Bagaimana karakteristiknya? Itu konsep di dalam pikiran kita. Atau bisa disebutkan lagi bahwa bisa dijelaskan lagi, yaitu makna itu is concept. Nah, kita ulang lagi segitiga tadi, semiotic triangles tadi yang menurut Ogden dan Richard itu. Ketika mata kita melihat ini benda, akan muncul ini konsep di otak kita. Apa yang kita lihat dari benda ini? Konsep apa yang muncul dari benda ini? Ini adalah insect. Ada 2, ya benar 2 ya, 2 wingsnya, kemudian kakinya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah kakinya 6. Kira-kira insect ada 2 wings dan ada 6 kaki, ini konsepnya. Objeknya apa? Nah, ini objeknya, ketika kita lihat itu objek. Nah, kemudian kita simbolkan menjadi, bahasa Inggrisnya adalah fly, karena dia cuma 1 ya, fly. Nah, kenapa dia putus-putus garisnya? Karena di dalam bahasa yang berbeda, simbolnya akan berbeda. Nah, makanya makna itu merupakan konsep yang ada di pikiran kita yang akan memunculkan objek nanti dan simbol ya, dan ini objeknya. Oke, so artinya reference semantics adalah definition of meaning relation, adanya hubungan relasi antara words, ini words sebagai simbolnya fly, dengan objeknya. Jadi ada relasi maknanya di sini. Oke, now kita masuk yang kedua, yakni tadi yang kedua adalah reference sudah, untuk word semantik ini reference tadi sudah. Kemudian kita masuk ke sense untuk word semantics, sense semantics. Oke, here we go. Untuk mengkaji sense semantics, itu juga bisa kita lihat dengan sense relation. Oke, hubungan antara kata dengan makna gitu ya. Nah, hubungan sense relation untuk word semantik itu kita bagi menjadi beberapa di sini. Ada synonyms, antonym, hyponym, homonym, polysemy, dan meronymy. Nah, synonyms disimbolkan dengan seperti ini. X sama dengan Y. Nah, jadi suatu kata memiliki makna yang sama dengan kata lain. Maka itu disebut dengan synonyms. Dan saya lebih suka matematika ya. X sama dengan Y. So, kalau kita sebut tall, memiliki makna yang sama dengan high. Tapi walaupun mereka ini memiliki makna yang sama atau having the same meaning, kita tidak bisa juga memakainya sembarangan. Ketika kita bilang a tall building, itu berterima.
a high building itu berterima. Namun kita tidak bisa memakainya untuk manusia. A tall boy itu masih berterima. Kalau a high boy tidak berterima. Jadi walaupun dia memiliki sinonim, penggunaan suatu kata ini juga harus ditempatkan pada tempatnya atau lingkungannya. Kemudian kita contoh lain deh, selain tall dan high. Kalau di British English, orang menyebut musim gugur itu adalah autumn. Sedangkan di American English, orang menyebutnya dengan fall. Nah, apakah autumn dan fall itu bersinonim? Iya. Oke. Atau contoh lain misalnya die. Ketika seseorang meninggal, kita sebut dengan die. Apa sih sinonim dari die supaya dia terdengar lebih halus? Nah, kita bisa sebut dengan pass away atau pass on. Nah, jadi itulah contoh sinonim. Jadi dia harus ditentukan oleh lingkungannya juga, dan sinonim ini kadang manfaatnya untuk memperhalus, bisa juga memperhalus suatu kata ya. Kemudian kita masuk ke antonim. Yes, antonim itu adalah X opposite Y. Nah, X opposite Y. Jadi kata satu berlawanan dengan kata lainnya. Jadi dia opposite meaning ya. Untuk kajian antonim ini ada pembagiannya ya. Ada implicitly graded and antonym. Ini ada T tinggal. Complementary antonym dan converseness antonym. Hal ini dinyatakan atau dikutip dari pendapat Loreto Tops pada buku An Introduction to Linguistics. Ya, kamu bisa cek ya. Oke, nanti kita bahas ini. Kita masuk dulu hiponim. Oke, satu-satu aja. Kita masuk ke implicitly graded sampai ini ya, supaya tidak ini. Oke, ini dia tadi, antonyms. Antonim itu adalah opposite meaning. Nah, pembagiannya ada implicitly graded antonym, atau di dalam bahasa Indonesia bisa disebut bersifat relatif dan gradasi. Kemudian complementarity antonym, atau ada juga yang menyebutnya dengan binary antonym. Binary antonym ini dikutip dari pendapat Hartford et al. Tahun 2007 dan Sage tahun 2002. Jadi dia menyebutnya binary antonym. Nah, di dalam bahasa Indonesia, buku Chair disebut juga dengan antonim yang bersifat mutlak. Kemudian antonim yang ketiga adalah converseness. Ya. Converseness, ada juga yang menyebutnya converse antonym. Nah, selain itu di buku lain, menurut pendapat ahli lain, converseness antonim ini juga disebut dengan relation pairs, dan di dalam buku Chair itu menyebutnya dengan antonim yang bersifat rasional. Nah, sekarang kita lihat contohnya ini. Kalau bersifat relatif dan gradasi, big, antonimnya adalah small, good, bad, young, old, thick, dan thin. Sedangkan yang bersifat mutlak, dead, alive, pass, fail, hit, miss, male, female, possible, impossible. Nah, untuk antonim yang bersifat mutlak ini terkadang juga diikuti oleh prefix awalan im, an. Nah, jadi kalau ada im, an itu merupakan binary antonym. Nah, Chair kenapa menyebutnya dengan bersifat mutlak? Sebagai contoh saja dead dan alive ini ya, hidup dan mati. Nah, ketika suatu yang hidup, ya, alive, tentu pasti belum mati. Jadi ini sifatnya mutlak. Orang yang mati tentu tidak akan hidup. So, orang yang lulus pasti tidak gagal. Orang yang gagal pasti tidak lulus. Maka itu disebut dengan bersifat mutlak. Nah, selain dari contoh ini, tadi sudah disebutkan bisa juga binary antonim atau complementary antonim ini ditambah awalan atau prefix ya, bisa in, bisa an, bisa im. Itu juga masuk complementary opposite atau disebut dengan antonim complementary. Ini disadar oleh pendapat Lochner
Jadi buku Sebastian Loebner, Understanding Semantics, kamu bisa cek bahwa menurut dia penggunaan atau antonim complementary ini bisa menggunakan formasi prefix. Nah, dan juga bisa digunakan untuk apa lagi? Untuk penggunaan non di depannya, misalnya member menjadi non-member lawannya gitu ya, official menjadi non-official lawannya, dan terakhir complementary antonim ini juga untuk menjelaskan tentang person of opposite sex. Nah, mana yang opposite sex ini? Male dengan female, itu kan opposite sex. Jadi specification of sex itu mengacu kepada complementary antonym. Dan kemudian kita masuk ke converseness atau relation pairs yang bersifat rasional. Nah, secara definisi, converseness ini adalah the relationships that hold between such related pairs of sentence. Jadi adanya hubungan antara satu pasang atau pasangan yang pairs ya, pairs of a sentence di dalam sebuah kalimat. Atau agar lebih jelas kita analogikan dengan contoh ini, husband and wife misalnya ya. Nah, husband, memiliki lawannya adalah wife. Seseorang akan menjadi husband kalau dia menikah, tapi dia tidak akan menjadi husband kalau dia sudah kehilangan istrinya, wife-nya. Maka itu yang disebut dengan bersifat rasional atau memiliki relationship that hold, yang terikat antara related pairs of sentence. Nah, contoh lainnya misalnya buy and sell, membeli dan menjual. Nah, kalau begitu, jika ada pembeli, pasti ada yang jual. Nah, itu maksudnya. So, contohnya misalnya, John sold, ini pakai sold, past tense dari sell sold ya. John sold it to me. John menjualnya ke saya. Nah, antonimnya, I bought it from John. Saya membelinya dari si John. Kalau si John tidak menjual, tentu saya tidak akan membeli pula. Nah, jadi intinya ini adalah rasional, yang bersifat rasional atau memiliki hubungan, relation pairs. Ada hubungan antara satu kata dengan kata lainnya. Baik, antonim sudah. Sekarang kita masuk ke hiponim. Hiponim adalah relation between two words. Seperti apa relation between two words ini? Nah, ini dia ya. Hiponim. Menurut pendapat Richard and Scamitz tahun 2002, hiponym is a relation between two words in which the meaning of one of the words includes the meaning of the other words. Jadi makna dari satu kata termasuk ke dalam makna kata lainnya. Nah, kita lihat ini contohnya, hiponym. Ketika kita menyebut flower, nah, dia termasuk ke dalam rose, tulip, kemudian cycrestezums, dan termasuk ke dalam lily. Jadi keempat ini merupakan bunga. Nah, mana yang hiponim? Empat ini. Nama-nama bunga ini adalah hiponim. Hiponim dari flower. Sedangkan flower ini adalah hipernim yang di atasnya. Jadi adanya hubungan timbal balik antara hipernim dengan hiponim. Nah, jadi hiponya yang detail-detail ini adalah hiponim, sedangkan hipernya adalah yang flower. Nah, kalau begitu, selain hipernim, dia disebut juga dengan super koordinat. Sedangkan di bawah ini adalah koordinat. Nah, antara tulip dan rose, ini merupakan co-hiponyms. Jadi, masing-masing ini merupakan co-hiponyms. Sebagai contoh ini, this is a rose. Nah, ini rose. Kita bisa juga menyebutnya dengan this is a flower. Nggak salah kan? Memang dia flower. Nah, namanya adalah, nama flowernya rose.
So, rose is hyponym, flowers is hypernym. Contoh lainnya apa lagi? Misalnya animal. Anggap di atas animal. Apa nama-nama binatangnya? Ada cat, dog, misalnya. Dan bird. Bird ini lagi bisa juga detailkan lagi. Ada pigeon, ada kakak tua misalnya. Nah, kalau begitu yang menjadi hipernimnya adalah animal. Contoh lain ya, bukan yang ini lagi ya. Oke. Sekarang kita masuk ke homonym. Homonym itu apa? Memiliki the same name, namanya sama. Homo itu satu, name itu nama. Nama yang sama, same name, spelling yang sama, bunyi yang sama, pronunciation yang sama, tapi maknanya berbeda. Nah, sebagai contoh, oke, lihat gambar ini. Ini bank, dan ini juga bank. Nah, tadi apa homonim? Tulisannya sama, bunyinya sama, tapi maknanya berbeda. Oke, kalau begitu di sini lihat. We can save money in the bank. Kita simpan uang di bank. Di bank. Jadi bank di sini merupakan sebuah gedung. A tree is growing on the bank. Nah, bank di sini bukan gedung lagi. Pohon tumbuh di bank. Nah, apa makna bank pertama? Financial service. Sebuah building which is used for financial service. Sedangkan bank kedua dari gambar ini, bank ini adalah riverside, sisi dari sungai. Ya, so inilah yang disebut dengan homonim. Nah, apa gunanya kita belajar ini? Salah satunya ketika misalnya kamu mengajar di sekolah, ada murid yang bertanya, Bu, kok bank ini kok bank juga ya? Misalnya ya, kata ini ya, the trees is growing on the bank. Nanti kalau dia nggak ngerti, dia bisa tanpa ada gambar misalnya, dia bisa terjemahkan pohon tumbuh di bank, maksudnya bank di kantor itu, di kantor atau di building. Nah, kemudian kita jelaskan, enggak, ini bukan bank kantor maksudnya, di sini adalah bank riverside. Loh, kok apa beda bank ini dengan bank yang ini, Bu? Katanya. Nah, kita bisa analisis atau berikan penjelasan secara ilmiah. Ini yang namanya homonim, merupakan kajian sense relations dari word semantik. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian kita masuk ke polysemy. Polysemy itu apa? Words having two or more closely related meaning. Jadi merupakan poly berarti artinya many ya, banyak, semi. Oke, makna yang memiliki lebih dari satu tapi berkaitan. Nah, dia harus related meaning. Kita kasih contoh. Tunggu ya. Nah, misalnya contohnya gini, the sun is bright today. Dan contoh kedua, she is very bright student. Nah, ada dua kata di sana yang akan kita lihat poliseminya adalah ada kata bright. Pada sentence pertama, the sun is bright today, itu maknanya bright is shining. Ketika kata kedua, bright, karena dia menjelaskan orang, she is a very bright student. Bright di sini ya bersinar-sinar, berarti dia memiliki otak yang cemerlang. So, the student is intelligent. Cemerlang orangnya, brilian orangnya. Nah, dia berkaitan. Orang yang cemerlang itu pasti bersinar, hebat, terlihat awesome gitu. Nah, so it is two or more closely related meaning. Terakhir untuk sense relation, kajian word semantik ini adalah meronymy. Meronymy itu merupakan a parts whole relationship between lexical items. Nah, kalau diistilahkan, X is parts of Y. X bagian dari Y. Nah, sebagai contoh, X bagian dari Y itu apa? Misalnya kuku kita. Kuku kita bagian dari tangan kita. Atau kaki kita, our legs. Our head is parts of our body. Nah, jadi X is part of Y itu artinya satu bagian berhubungan dengan whole ya, dengan semuanya. Nah, seperti itu. Atau bisa kita bilang pipi kita.
hidung kita merupakan bagian dari wajah kita. Itulah yang meronymy. Untuk membuat kalimat, kamu bisa, ini biasanya dipakai oleh orang dalam buat berita, kadang-kadang ada juga ya. So, that's example of meronymy. Oke, sekarang kita masuk ke sentence semantik, proposition, entailment, dan predicate logic. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa sentence semantik itu kita akan kaji 3 ini saja. Yang pertama adalah proposition dulu ya. Apa itu proposition? Proposition itu sama dengan statement ya. So, sebelum kita bahas, kita analogikan kayak gini dulu deh. Coba lihat gambar ini, apa yang dilakukan si laki-laki? Anggap ini seorang ayah ya. Let's see. My father is washing a car. Ayah saya sedang mencuci mobil. A car is being washed by my father. Mobil sedang dicuci oleh ayah saya. Kemudian, my father is doing something to a car. Ayah saya melakukan sesuatu untuk mobil. Nah, ketiga ini namanya proposition atau disebut dengan statement. Kita masuk lagi. Jadi kalau begitu, proposition itu apa definisinya? Merupakan is expressed by a sentence, diekspresikan dari sebuah kalimat. That sentence is used to make a statement, di mana kalimat itu digunakan untuk membuat sebuah pernyataan. That is to say something, untuk menyatakan sesuatu, baik itu true or false, about some states of affair in external world. Nah, untuk menyatakan kebenaran atau kesalahan dari states of affair of external world. Atau menurut Krida Laksana, ini linguis Indonesia ya, proposition adalah konfigurasi makna yang menjelaskan isi komunikasi dari pembicaraan atau dari pembicara maksudnya, yang dapat dipercaya, disaksikan, disangkal, dan dibuktikan benar atau salahnya sebagaimana tergantung di dalam suatu klausa dan makna dari suatu klausa. Jadi jelas ya, thesis comes from proposition itu adalah statement atau pernyataan yang diekspresikan melalui suatu kalimat ya, suatu kalimat untuk menyatakan suatu kebenaran. Oke, jadi ini ada contoh ini, ketika my father is washing a car, bisa kita ganti car is being washed by my father, bisa jadi my father is doing something to a car. Nah, kalau begitu, proposition ini dilabelkan dengan P kecil. Ya, dilabelkan dengan P kecil. Oke. Contohnya misalnya gini, the car is dirty. The car is dirty and is broken. The car is dirty, is broken, and it is at a washing car. Karena tadi preposition itu merupakan statement yang dijelaskan, diekspresikan dengan kalimat, maka ini the car is dirty itu adalah preposition, dilambangkan dengan P. Jika ada dua preposition, maka dua lambangnya P dan proposition kedua dilambangkan dengan Q. Jika ada lebih dari dua, maka yang pertama dilambangkan dengan P, proposition kedua Q, proposition ketiga R. Kalau ada lagi proposition ketiga lanjutan dari setelah P, Q, R, S, nah, selanjutnya. Jadi ini merupakan apa tadi? Proposition itu expressed by a sentence. Tapi untuk mencari kebenaran, nah, untuk mencari kebenarannya itu juga dibutuhkan yang namanya konektif. Konektifnya bisa berupa conjunction, nah seperti N ini. Apakah preposisi ini benar? Ini bisa dijelaskan dengan inference. Jika preposition yang benar, maka inferennya atau kesimpulannya menjadi benar. Jadi ini bisa benar nggak? Nah, the car is dirty, benar. It's broken, and it is at the washing car. Ini true atau tidak? Kotor, rusak, dan berada di washing car. Nah, kita lihat
lingkungannya tempat dia berbicara. Kalau benar berarti that's all true. Kalau salah berarti inference-nya juga salah, kesimpulannya juga salah nantinya. Nah, dengan preposition ini, jika preposition itu benar atau statement itu benar, maka kita bisa menarik inference, kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah yang mengacu kepada entailment. Nah, kita kaji sekarang entailment. Entailment ini, kemana perginya ini? Salah ya. Disimbolkan dengan nih lambangnya. Nah, ini disebut juga dengan, jadi ini lambang dari simbol dari entailment. It's called the double turnstile. Nah, ketika kamu lihat ini lambang dari entailment yang maknanya adalah double turnstile. Entailment itu merupakan hubungan yang logis antara proposition satu dengan proposition lainnya. Nah, logical relationship between proposition and another proposition. Jadi ketika hubungannya logis, maka itulah yang dikaji dan maka itu termasuk ke dalam entailment. Nah, kalau begitu, entailment itu bisa didefinisikan sebagai further semantic relationship between proposition. Proposition itu apa tadi? Statement, pernyataan. Jadi pernyataan satu dengan yang lainnya memiliki logical relationship. Nah, kita lihat contoh nih. Lihat ini seorang lagi apa? Rudy kill Susie. Nah, ini adalah propositionnya. Entailment pertama, Rudy kill Susie. Entailment kedua, Susie die. Jadi P entail Q. Karena Rudy membunuh Susie, entailmentnya Susie, hubungan yang logisnya adalah Susie meninggal. Nah, jadi kalau begitu, apa sih untungnya kita mengkaji entailment? Salah satunya adalah untuk paraphrasing di dalam pembelajaran pendidikan bahasa Inggris ya. Ada untuk contradiction, ada juga untuk inclusion. Nah, ketika kamu belajar di semester lalu, pasti kamu sudah ada yang mengkaji paraphrasing ya, di pelajaran writing pasti ada itu. Nah, sebagai contoh, ini contoh sederhana saja diberikan. Misalnya untuk paraphrasing atau ada juga yang menyebutnya dengan proporsional sinonim ya, sinonim yang proporsional. Ketika proposisinya menyebutkan seperti ini, all cats are yellow. Semua kucing itu berwarna kuning. Nah, entailment berikutnya, proposisi berikutnya adalah there is no cat that is not yellow. Tak ada satupun kucing yang berwarna there is no cat that is not yellow. Tak ada satupun kucing yang tidak berwarna kuning. Itu adalah paraphrasing. Kita sampaikan dengan cara yang berbeda, maknanya sama. Jadi yang pertama menyebutnya singkat. Ketika kita membuat lagi dengan bahasa kita bisa buat lebih panjang. Nah, tapi intinya maknanya sama. Atau contoh lain seperti ini. I love Mary. Saya mencintai Mary. Kemudian Q-nya, nah ini P-nya I love Mary. Proposition pertama. Proposition kedua, Mary is loved by me. Saya dicintai, Mary dicintai. Is loved by me. Dicintai oleh saya. Nah, jadi P entail Q. Karena dia ada hubungan yang logis. Tapi disampaikan dengan cara paraphrasing. Jadi entailment ini manfaatnya satu adalah untuk paraphrasing. Kemudian untuk contradiction. Contradiction sama dengan prepositional antinomy. Nah, sebagai contoh bagaimana? Yang kontra itu ya. All cats are yellow. Semua kucing yang P-nya ya, semua kucing yellow. Berwarna kuning. Q-nya, my cat is white. Q-nya, kucing saya berwarna putih. Berarti ini contradiction. Kalau begitu, P tidak entail dengan Q. Karena entailment itu tadi apa? Hubungan yang logis antara proposition yang satu dengan yang lainnya. Jadi dia tidak entail. So, begitu ya. Oke, kemudian
Inclusion. Inclusion ini sama dengan prepositional hyponym. Nah, ingat tadi hyponym apa? Nah, hyponym ada hierarki seperti itu ya. Contoh misalnya P-nya. All cats are yellow. P-nya. Kemudian di Q-nya, my cat is colored. Kucing saya berwarna. Jadi color itu adalah hiponimnya. Warnanya kuning. Nah, jadi itulah yang disebut dengan inclusion. Jadi, entitlement itu sebenarnya bisa dijabarkan dengan yang lebih detailnya adalah hubungan relationship antara entitlement dengan proposition itu bisa untuk paraphrasing, contradiction, dan inclusions. Nah, seperti itu. Tapi biar lebih paham lagi, inclusion ini disebut juga dengan unidirectional entitlement, ya, hubungan yang searah. Miss kasih contoh lagi seperti ini. Misalnya John kill Mary, atau di sini Rudy kill Susie. Masih contoh yang ini ya. Kemudian yang di bawahnya bukan ini ya. Kemudian yang di bawahnya Rudy did something to Susie. Jadi John kill Susie, Rudy did something to Susie. Dia entitlement, jadi P entail Q karena ada hubungan yang logis. Kalau membunuh itu kan melakukan sesuatu itu. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau seandainya yang di bawah ini kita balik. So, di sini menjadi Rudy did something to Mary. Dia tidak entail dengan Q, tidak entail dengan P, tapi P yang entail dengan Q, hubungan yang logis. Nah, itu yang disebut inclusion, hanya satu arah aja. Tidak bisa dia timbal balik gitu. Oke, kemudian kita masuk ke predicate logic. Ini udah agak sedikit berat juga kajiannya ya. Ini adalah P ini tadi yang kecil ini proposition. Nah, kemudian predication. Nah, predication ini dilambangkan dengan P besar. Kemudian di dalamnya argumen, titik-titik argumen, gitu. Jadi, P adalah predicate, X adalah argumen, dan bisa disampaikan seperti ini. X, dan X itu adalah argumen, is a P. X is a P. Sebagai contoh, gini. P tadi adalah predicate. P kecil maksudnya sini ya. Tunggu dulu, P kecil. Jadi, P kecil, ini salah ketik, yakni proposition, kita baca Rudy loves Maya. Nah, mana yang menjadi predikatnya adalah love. Sedangkan Rudy dan Maya itu adalah argumennya. Jadi, predikat logic adalah di sini. Ini logics. Rudy love Maya, bisa kita putar. Maya love Rudy. So, loves become a logic predicate. Nah, agar lebih paham, Miss berikan penjelasan dalam bahasa Indonesia yaitu logical predikat logic atau disebut juga dengan logika predikat di dalam bahasa Indonesia merupakan pengembangan dari logika propositional. Nah, sebagai contoh, kalau tadi adalah Rudy loves Maya, berarti Rudy loves Maya atau Maya love Rudy, bisa ya hubungan yang logis ya. Atau kalau kita lihat misalnya contoh yang seperti ini. Nah, hampir mirip dengan contoh ini ya. Misalnya, Nani adalah ibu dari Ratna. Nah, kalau begitu argumennya siapa? Nani dan Ratna. Predikatnya siapa? Adalah ibu dari. Nah, itu yang predikatnya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, fungsinya ini dari seperti ini. Jadi, fungsinya di sini adalah ibu. Ibu siapa? Ibu tadi namanya adalah Nani dan Ratna. Kalau begitu, logikanya adalah ya seperti ini. Bisa kita buat juga logika predikatnya. Kalau diistilahkan, kita simpulkan dengan M dan R. Ya. M and R. Jadi M dalam kurung, NR. M itu adalah predikat. NR itu adalah argumen dan argumen. Bisa juga M, R dan N.
Nah, kalau di sini kan ini love ini dianggap am atau predikat. Rudy dan Maya ini adalah argumen. Rudy, Maya, argumen. Jadi bisa secara logika bisa Rudy love Maya, secara logika bisa Maya love Rudy. Kalau yang contoh Nani adalah ibu Ratna, bisa Nani adalah ibu Ratna, bisa Ratna adalah ibu Nani. Nah, jadi itulah yang disebut dengan logika predikat. Karena dia juga berkaitan dengan pengembangan logika proposition. Apa proposition tadi? Proposition is expressed by a sentence, which a sentence is used to make a statement. Nah, itu harus diingat apa itu proposition supaya tidak salah. Jadi kita bisa membedakan antara sentence, utterance, proposition supaya ketika kita memaknai sesuatu di dalam kajian semantics maksudnya tidak salah lagi. Oke. Mahasiswa semuanya, tadi sudah kita kaji ada dua tipe makna untuk membedakan semantics dan pragmatics. Namun di dalam kajian semantics, Geoffrey ya pada tahun 1981 membagi tipe dari makna. Ada 7 types of meanings menurut dia, si Leach ya. Di antaranya adalah conceptual meaning, associative meaning, dan thematic meaning. Nah, conceptual meaning sini apa? Makna konseptual, makna sama dengan makna denotasi, makna atau sama dengan makna denotasi atau makna kamus atau makna leksikal. Ya, jadi ini adalah mungkin waktu SMA kamu pernah belajar denotasi meaning. Nah, itu adalah conceptual meaning. Nah, ada juga yang menyebut dengan cognitive meaning, ada juga yang menyebut dengan logical meaning ya. Itulah terminologi ini bermacam-macam ya. Kemudian associative meaning. Nah, associative meaning itu dibagi atas 5 pula menurut Leach. Ada konotatif atau konotasi. Kalau di sini deno, di sini kono ya. Kemudian ada social meaning, affective meaning, reflective meaning, dan collocative meaning. Kemudian yang terakhir dari pembagian 7 itu ada thematic meaning. Thematic meaning itu adalah communicated by the way in which the message is organized in terms of order and emphasis. Nah, ini adalah thematic meaning. So, mahasiswa semuanya, kajian ini akan lebih detail dikaji di mata kuliah semantics pragmatics. Jadi, mahasiswa semuanya, sekian dulu pembahasan tentang materi kita semantics. Semoga ini bermanfaat dan menjadi ladang pahala untuk kita. Dan terakhir saya bilang, have an awesome day. See you bye-bye for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.